ribu bisa aja keluar 148.000, pas latihan keluar 10.000, tapi yang didapatkan badan, tubuh, organ tubuh kita jadi sehat. Siapa bilang? Yang bilang lagi Mahatma dikit-dikit duit. Coba nih kalau buat makan, puntennya. Kalau kita makan sehari berapa kali? 3 kali. 1 kali makan berapa ribu? 15.000. Berarti 3 kali makan berapa? 45.000. Apakah pernah mengeluh bilang bahwa makan dikit-dikit duit? Pernah ngomong kayak gitu? Berarti Anda nggak sadar kalau masih bilang Mahatma dikit-dikit. Padahal nih Bapak Ibu, kita bisa menikmati enaknya makan kalau tubuhnya sehat. Tuh, bisa makan sehari 3 kali karena sehat. Coba kalau lagi sakit, disuruh minum pahit. Disuruh makan daging, pahit. Akhirnya hidup terasa pahit. Nah karena merasa kepahitan dalam kehidupan itu, akhirnya apa? Gak betah hidup. Makanya yang sakit, yang pahit, lama-lama mati. Betul apa enggak? Nah ini kan ngingetin diri Bapak Ibu ya. Bersyukurlah di saat kita dipertemukan dengan olahraga yang sangat luar biasa. Olahraga satu-satunya yang ada pembinaan, baik diajak untuk selamat, baik dunia dan juga akhirat. Betul? Nah dunianya mana? Untuk keselamatan dunia, satu, dihindarkannya kita dari berbagai macam penyakit, berarti selamat dunia. Nah selamat dunia, akhiratnya apa? Dibina sikap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak mulai dari senyum, betul? Karena senyum sendiri itu adalah bentuk kesyukuran. Alhamdulillah, betul nggak? Ada orang ngomong alhamdulillah sambil cemberut, alhamdulillah. Ada nggak? Ya kan? Yang ada kalau tepuk tangan sambil senyum, kan udah buang nafas, alhamdulillah, dibarengi dengan senyum, betul? Makanya kalau latihan gak dibarengi dengan senyum, ya nggak sembuh-sembuh. Betul apa enggak? Karena tepuk tangan senyum itu adalah apresiasi kesyukuran kita. Dan kata Allah, barang siapa bersyukur ku tambah nikmat. Betul enggak? Makanya bersyukurlah, diajak sehat dengan senyum. Ya, orang lain mah mungkin ada yang disuntik, ada yang dibekam, betul? Nah, kita diajak sehat dengan cara yang mudah tanpa harus melalui proses yang menyakitkan. Ya, setuju? Tepuk tangan. Nah, mohon izinnya nih. Ini ujian atau tempat main? Kalau ujian berarti harus senyum. Karena kunci lulusnya apa? Ini kunci lulus bukan hanya di hadapan guru, tapi kita tuh lagi berjuang di hadapan Allah. Kalau kita bersyukur senyum, datang ke sini pulang ke rumah sehat. Tapi kalau datang ke sini masih cemberut, disuruh senyum masih cemberut, di hadapan guru nggak lulus, di hadapan Allah juga nggak lulus. Akhirnya apa? Dengkulnya sakit baik. Betul apa enggak? Jadi kalau yang masih ngeluh sakit terus karena apa? Syukurnya kurang. Karena kalau sakit lain alhamdulillah, tapi aduhan. Betul nggak? Aduh sama dengan aduh plus aduh sama dengan aduh. Kalau aduh nambah sakit apa nambah sehat? Nah, makanya teknik yang guru ajarkan kepada kita, belajarlah mengucap alhamdulillah di saat sakit. Bisa? Masa iya sih Bu, alhamdulillah sakit lutut.
Bersyukur. Sakit lutut tandanya kita masih punya lutut, punya kaki, betul? Perlu disyukuri nggak? Ibarat gini, motor hilang, kalau kata Bu Gajan mah bersyukur. Ya bersyukur. Karena apa? Orangnya nggak ikutan hilang. Betul nggak? Masih bisa nyari lagi buat beli motor. Coba kalau motor plus orang-orang hilang, kira-kira bisa beli lagi nggak? Gitu. Makanya kita ambil hikmah di setiap kejadian. Syukuri apapun yang menimpa diri kita, baik yang pahit maupun manis. Ya, setuju? Tepuk tangan. Jadi satu, Bapak Ibu, ya, kita belajar, ya, kita ikutan Mahatma ini kan dididik satu untuk bahagia. Biar apa? Mensyukuri nikmat hidup. Karena kadang kita dikasih kepahitan dikit aja udah seolah-olah dunia itu hancur. Betul nggak? Kan terbukti Bapak Ibu dikasih kenikmatan tak terhingga, kakinya lengkap, tangannya lengkap, ya betul? Matanya 2, mulutnya 1, hidungnya 1, bersyukur menghadap ke bawah. Coba kalau hidungnya menghadap ke atas, kalau kujanan penuh, bersyukur enggak? Bersyukurlah, mau yang pesek maupun yang mancung. Karena kita nggak bisa request sendiri, ya Allah berikan hidung yang mancung. Bisa nggak? Nggak bisa, tapi minimal syukurilah nikmat Allah. Dengan kita semakin bersyukur, semakin bahagia. Ini terpancar, walaupun pesek ya jadi cantik. Betul apa enggak? Nah ini kan satu, ngingetin kita jangan sampai biarkan diri kita mengeluh. Betul? Jadi kalau komplain Mahatma, aduh Mahatma mah duitan baik, itu termasuk mengeluh apa bersyukur? Karena kalau di Mahatma ini diajarin pentingnya gimana caranya hidup itu memiliki arti, memiliki kemanfaatan. Karena hidup itu harus memiliki manfaat. Makanya kata Allah, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Nah di Mahatma dididik untuk itu Bapak Ibu. Biar hidupnya itu nggak memikirkan hanya dirinya sendiri. Biar sadar bahwa sejatinya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Betul? Satu, pas lahir dimandiin. Itu mandi sendiri apa dimandiin? Dimandiin. Pas hidup butuh orang lain nggak? Butuh orang lain. Mau kaya raya kayak apa juga masih tetap butuh orang lain. Karena nggak bisa sendiri. Pas mati butuh orang lain nggak? Butuh, kan nggak mungkin udah meninggal mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, terus ancul-anculan datang ke makam sendiri. Bisa nggak kayak gitu? Itu biar sadar. Nah kalau hidup nggak memikirkan orang lain, terus apa hakikat manfaat dari beragama? Makanya kita dididik ke agama kan, karena apa? Tingkat keagamaan seseorang dilihat bagaimana sikapnya memperlakukan sesamanya. Paham? Jadi kalau ke sesama intinya komplain, mengkritik, ikut Mahatma belum, udah komplain, aja melu Mahatma, britok melu Mahatma mah. Kan ada yang kayak gitu. Itu namanya manusia apa? Sok tahu. Manusia yang sok tahu. Betul? Bapak Ibu ikutan Mahatma merasa beruntung apa rugi? Beruntung. Karena apa? Di saat kita mengeluarkan 10.000,
20.000 di luar sana. Di saat kita sakit parah, belum tentu uang 10.000 kita memiliki kemanfaatan untuk bisa menjadi penyembuh untuk kita. Betul apa enggak? Tapi dengan kita ikut olahraga pernapasan Mahatma, Bapak Ibu, mungkin bisa aja kita keluar 10.000, 20.000, tapi bisa menjadi jalur kita untuk bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah. Betul apa enggak? Nah, ini kan membuktikan bahwa dengan ikut olahraga pernapasan Mahatma ini, Bapak Ibu, satu-satunya olahraga untuk bisa mendapatkan kesehatan dan bisa menormalkan lagi fungsi organ tubuh kita dengan cara yang murah. Betul apa enggak? Yang sakit jantung sembuh enggak? Yang stroke sembuh enggak? Yang dikit-dikit kesurupan sembuh enggak? Bukan ada yang dikit-dikit kesurupan? Ada enggak? Apa itu arti kesurupan? Telepon setan, Bu. Nah, telepon setan kabeh. Betul apa enggak? Setan ada di mana? Di dalam diri kita. Betul apa enggak? Makanya sifat manusia itu ada 5. 1, manusia itu sendiri. 2, malaikat. 3, Allah. 4, kesetanan. 5, kebinatangan. Itu yang ada di dalam diri manusia. Nah, makanya kita ikut olahraga pernapasan Mahatma, diajak untuk mengolah energi positif agar lebih dominan yang aktif yang 3 sifat ini, yaitu apa? Manusia, malaikat, Allah. Paham? Jadi kalau manusia, ya tahu ketundukan, kepatuhan dan ketaatan. Karena saya seorang hamba, bukan seorang Tuhan. Betul? Sifat malaikat selalu bisa taat dan patuh menjalankan semua perintah Allah. Kan kalau sifat malaikat gitu kan, taat dan patuh. Kalau Allah memerintahkan senyum, senyum. Allah memerintahkan sabar, saya siap untuk sabar ya Allah. Jangan sabar, Bu, susah nemen. Berarti itu siap menjalankan perintah atau bukan? Padahal kita udah dikasih ilmunya ya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar. Apalagi yang kepanasan ya Bu ya. Sabar. Ini ujian ya Bu ya. Namanya juga ujian. Anggota baru ya kudu siap diuji. Kalau lulus nanti baru dapat bonus. Ya, setuju? Dapat asmat. Ini mohon izinnya. Kunci lulus ujian apa?